أشهد أن لا إله إلا أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الله أكبر لا
إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله حق تقاته لعلكم ترحمون. Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah betapa banyak nikmat yang diberikan pada hari ini, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini, masjid yang kita cintai, untuk melaksanakan salah satu kewajiban salat Jumat secara berjamaah pada hari ini. Maka dari itu mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatnya iman dan takwa kepada Allah itu, kehidupan kita semakin hari akan semakin lebih baik dan ketaatan kita pun kepada Allah semakin meningkat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita masih seringkali mendengar dari mulut teman kita atau sebagian saudara-saudara kita, bahkan mungkin dari diri kita sendiri. Kita mungkin sering banyak mendengar orang mengeluh terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak mau bersyukur dengan nikmat Allah berikan kepadanya. Jika mendapatkan nikmat yang tidak setara dengan sesuatu yang diinginkan, terkadang kita pun lupa untuk bersyukur kepada Allah. Padahal itu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kehidupan kita, baik yang besar maupun yang kecil. Dan kita tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat dasar yang bersifat sederhana seringkali kita melupakannya dan kita tidak menganggapnya sebagai suatu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala sangat jelas bahwasanya bersyukur itu bukan hanya untuk sebuah kenikmatan yang besar, akan tetapi atas seluruh nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun itu kecil, wajib kita syukuri. Karena sejak lahir kita tidak punya apa-apa, dan nanti ketika kita kembali kepada Allah juga tidak punya apa-apa. Bukankah dunia hanya kehidupan yang sementara? Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar atau kecil itu tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada surah An-Nahl ayat 78, Allah memberikan suatu arahan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari tafsir ayat tersebut dapat kita lihat bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, bahkan tidak mempunyai apapun, kemudian kita diberikan modal awal kepada kita, yaitu meliputi pandangan sebagai alat untuk mendengar, pandangan sebagai untuk melihat, dan pendengaran untuk mendengarkan segala sesuatu yang membuat kita paham bahwa Allah SWT telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Dan itu dapat kita gunakan seharian.
kemudian kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Allah berikan penglihatan yang sangat besar kepada kita, nikmat yang sangat besar kepada kita. Bukankah kita menyaksikan bahwa masih ada di sekeliling kita mereka yang tidak bisa melihat apa-apa, bahkan mereka tidak mempunyai apapun. Lebih daripada kita, apa yang kita miliki merupakan satu nikmat yang sangat besar. Dan dengan penglihatan itu kita dapat saling mengenal antara sesama manusia dan bisa melihat apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan berupa akal sebagai alat untuk memahami sesuatu. Dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan, dan masih banyak lagi yang lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah anugerahkan kepada kita tidak lain agar kita bersyukur, bukan sebaliknya. Syukur berarti berterima kasih dan memuji kepada yang telah memberikan kenikmatan atau kebaikan kepada kita. Orang yang bersyukur kepada Allah berarti dia adalah orang yang berterima kasih kepada Allah dengan memujinya atas kenikmatan yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bisa kita lakukan dengan banyak hal, bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan pikiran, bisa juga dengan perbuatan. Dan janganlah sekali-kali kita putus terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, syukur itu bukan dianggap remeh. Syukur itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ia merupakan salah satu manzilah atau tempat persinggahan yang sangat tinggi dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia berkata, syukur itu termasuk tempat persinggahan yang paling tinggi dan lebih tinggi daripada ridho. Ridho merupakan satu tahapan dalam syukur, sebab mustahil ada syukur tanpa ada ridho. Syukur merupakan separuh iman, separuh yang lainnya adalah kesabaran. Allah memerintahkan syukur dan melarang sebaliknya. Kemudian Allah memuji pelakunya, mensifatinya sebagai makhluknya yang khusus atau spesial. Allah menjadikan kepada orang-orang yang bersyukur pahala yang besar. Bahkan Allah menjadikan kepada mereka yang bersyukur itu menambah nikmat-nikmatnya akan diberikan kepada hamba yang bersyukur. Menjadikan syukur sebagai sebab untuk mendapatkan tambahan karunia-Nya, memelihara dan menjaga nikmat-nikmatnya. Allah juga mengabarkan bahwasanya orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang dapat mengambil manfaat dan pelajaran daripada ayat-ayat ini. Kaum muslimin jemaah Jumat, syukur itu memiliki banyak buah dan faedah. Seluruhnya kembali kepada sang hamba dan tidak sedikit pun yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang hamba bersyukur, maka dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Apabila seorang hamba mengingkari nikmat Allah itu atau kufur nikmat, maka kekufuran itu akan merugikan dirinya sendiri. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT kenikmatan yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita selalu tergolong orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Barakallahu fil Qur'an al-azim wa min al-ayati wal hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي وأن نعمل صالحا ترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.